Halo, apa kabar Sobat Otomotif? Kembali lagi dengan saya, Bunga Cinka, dan juru kamera Adian Dono dalam Autobiz on Location. Tapi biar hari ini saya dibilang cakep, saya mau pantun dulu nih ya. Si Uda rambutnya dikepang, Cakep. buat nutupin kupingnya yang caplang. Artinya apa tuh? Kalau tahun 2022 adalah tahun harapan, tahun 2023 harus lebih gemilang. Nah pemirsa, pasca pandemi COVID-19, pasar mobil nasional di Indonesia nampaknya terus bergerak positif. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2021, penjualan di tahun 2022 ini lebih mendekati target. Dan berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, gara-gara pandemi, di tahun 2020 penjualan wholesale mobil ini sempat merosot menjadi 532,27 unit mobil penjualan saja. Angka ini pemirsa artinya adalah anjlok sebesar 40% jika dibandingkan dengan penjualan di tahun 2019. Nah lalu kita lihat lagi ke tahun berikutnya, di tahun 2021 ini keadaan sudah mulai membaik nih, di mana pasar otomotif nasional sudah mulai menunjukkan recovery-nya, begitu ya, di mana berdasarkan data dari GAIKINDO, penjualan wholesale mobil ini tumbuh sebesar 66% secara tahunan atau secara year on year menjadi 887.202 unit. Dan kalau kita lihat lagi ini untuk penjualan retailnya atau penjualan dari dealer ke konsumen juga melesat nih sebesar 49,3% menjadi lebih dari 864 unit penjualan. Ya meskipun GAIKINDO belum merilis data penjualan wholesale yang final sepanjang tahun 2022, namun tercatat sampai dengan bulan November 2022 saja penjualan wholesale mobil ini sudah mencapai 942.499 unit yang artinya sudah mendekati dari target, yang mana target tersebut adalah 960.000 unit. Wah, ini tinggal 20.000 unit lagi sampai dengan target tersebut tercapai ya, dan memang besar kemungkinan nih target tersebut tercapai di tahun 2022. Meskipun terus tumbuh positif, nampaknya masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh industri otomotif di Indonesia, yakni salah satunya adalah kelangkaan dari semi chip konduktor, di mana pabrikan asal Jerman yakni VW Group ini bahkan telah memprediksi bahwa kelangkaan tersebut tidak akan berhenti dalam waktu dekat atau bahkan di tahun 2023. Lantas seperti apa optimisme para pelaku pasar industri otomotif di Indonesia untuk memasuki tahun 2023? Nah langsung saja saat ini saya sudah berada di salah satu dealer mobil dan kita langsung cek seperti apa keadaannya. Yuk. Nah, Sobat Otomotif, untuk mengetahui keadaan real di lapangannya ya mengenai penjualan di tahun 2022 dan juga target di tahun 2023, kita ngobrol sama Pak Suwandi. Halo Pak Suwandi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Suwandi adalah sales supervisor dari Honda Tendian ya Pak ya? Betul. Oke Pak, kita boleh sambil lihat-lihat sambil jalan. Ini keluaran terbaru ya Pak ya? Ya. BRV yang baru. BRV yang baru. Jadi di sini ada dua mobil yang baru keluar, yang ini WRV yang baru launching beberapa bulan yang lalu. Kalau ini launching di tahun yang lalu. Oh, oke. Nah, Pak Suwandi, ngomong-ngomong soal penjualan di tahun 2022 ini Pak, ada peningkatan nggak sih Pak? Kalau dibandingkan tahun 2021, penjualan saat ini kita ada peningkatan yang lumayan signifikan ya. Kalau di range itu bisa di 30 sampai 40% daripada tahun sebelumnya. Oke, berarti ini sudah mendekati target Pak? Sudah target hitungannya. Sudah target malah? Ya, oh, oke. Di 2022 ya. Kalau di tahun 2023 ini sendiri Pak, kan kalau kita lihat tahun 2022 ini tahun yang penuh harapan begitu ya, pasca pandemi COVID-19 lalu, tapi memasuki tahun 2023 kita dengar banyak sentimen-sentimen yang nggak enak nih Pak, soal resesi lah, apalah segala macam. Tapi kalau di awal tahun 2023 ini seperti apa nih Pak, memasuki tahun 2023 penjualannya? Kalau kita sih tetap optimis ya, tetap optimis di tahun 2023 bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bahkan kalau saya pernah baca di beberapa hari yang lalu, GAIKINDO sudah menetapkan target ya, dan target itu jauh lebih optimis daripada tahun sebelumnya. Nah, kita pun akan melakukan hal yang sama. Gitu. Kita akan jauh lebih optimis dan akan
proyeksi kita akan jauh lebih meningkat lah dibandingkan tahun sebelumnya penjualannya. Oke, ini targetnya berapa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Apanya nih angkanya? Iya, target angkanya itu penjualan untuk penjualan sendiri. Kalau di Gaikindo netapin kan hampir 1 juta ya, jadi itu berarti pernah kalau penjualan mobil itu kan maksimal itu pernah di atas 1 juta. Nah, itu artinya udah cukup optimis menurut saya angkanya. Oke. Nah, Pak kalau kita lihat saya tuh sempat baca ini Pak, kalau untuk mobil-mobil range di bawah 300 jutaan, ini katanya ada sedikit penurunan penjualan. Ini benar nggak kalau di Honda sendiri, apakah itu terjadi atau seperti apa Pak? Kalau di dealer kita enggak. Di dealer kita so far semua tipe, semua jenis itu penjualannya meningkat semua. Meningkat semua? Meningkat semua. Begitupun dengan harga mobil yang di atas 300 jutaan ya Pak ya? Ya, paling kalau adapun kendala itu kan karena produksi ya, karena masih ada hambatan chip semikonduktor, jadi produksi untuk tipe-tipe tertentu memang nggak maksimal. Tapi yang produksinya lancar dan distribusinya lancar sih nggak ada masalah. Oke, nah Pak Suwandi udah nyolek soal ini, sekalian deh Bunga mau tanya juga ini soal ketersediaan nih Pak. Kalau tadi target 2023 kan cukup cemerlang begitu ya, cukup optimistis gitu. Nah ini apakah ketersediaannya cukup atau seperti apa nih Pak? Kalau yang saya dapat informasinya 2023 itu jauh lebih normal ya dari sisi pasokannya dibandingkan 2022. 2022 itu di awal tahun kita masih kendala stok karena kelangkaan chip semikonduktor. Cuma kalau di 2023 kalau analisa saya sih jauh lebih normal karena problem itu sudah sedikit teratasi. Jadi masalah stok juga akan jauh lebih lancar di 2023. Oke, berarti diharapkan juga penjualan di tahun 2023 ini bisa meningkat. Betul. Bahkan dibandingkan dengan tahun 2022 ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak Suwandi ngomong-ngomong, kan kayaknya merek-merek lain ini sudah mulai berlomba-lomba untuk mengeluarkan kendaraan listrik ataupun hybrid ini Pak. Nah kalau dari Honda sendiri informasinya seperti apa sih Pak? Kalau dari Honda itu ada wacana untuk tahun ini mobil-mobil hybrid akan kita perkenalkan di Indonesia. Itu informasi dari, kebetulan saya kan juga trainer ya di sini, jadi dapat informasi sedikit lebih dulu. Jadi tahun ini akan memperkenalkan mobil-mobil hybrid Honda di Indonesia. Tapi momentumnya kapan? Kita tunggu aja. Oke, nah nanti kita tunggu ya, karena memang sekarang kendaraan listrik lagi naik nih Pak, Betul. sepertinya begitu. Terus juga udah mulai berlomba-lomba lah untuk memproduksi dari kendaraan listrik ataupun hybrid. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Suwandi atas waktunya, atas insight-nya. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Suwandi. Terima kasih. Nah, Sobat Otomotif kan sudah tahu kata salah satu industri soal 2023. Lantas, bagaimana Gaikindo menilai tahun ini ya? Ada rekan saya, Shania Alatas, yang akan mengajak Anda berbincang dengan Kukuh Kumara, selaku Sekretaris Umum Gaikindo. Terima kasih Bunga. Ya, Sobat Otomotif pasti sudah kangen nih. Hampir 2 minggu tidak ketemu dengan saya, Shania Alatas. Nah, kali ini saya akan langsung mengajak Sobat Otomotif untuk berbincang-bincang langsung dengan Kukuh Kumara selaku Sekretaris Umum dari Gaikindo. Halo, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih. Baik. Oke Pak, ini bagaimana Gaikindo melihat penjualan kemarin di tahun 2022? Ya, baik, tahun 2022 baru saja berlalu ya. Alhamdulillah ini kayaknya berjalan cukup bagus. Walaupun data sampai akhir tahun belum terkumpul, ya mungkin baru minggu ini akan selesai. Namun kalau bisa saya sampaikan sampai dengan November 2022 saja kita sudah mencapai total wholesale 942.000 unit ya. Sementara target atau proyeksi kita yang setelah dikoreksi itu adalah 960.000 unit. Ini juga suatu capaian yang luar biasa. Itu untuk penjualan domestik. Nah, di sisi lain juga kita punya pencapaian yang all time high ya. Jadi ekspor kita itu juga tembus 432.000 unit di bulan November sampai bulan November ya. Padahal selama ini ekspor CBU dari Indonesia itu tertinggi di tahun 2019 sebelum pandemi sekitar 332. Nah ini juga capaian yang luar biasa. Tentunya juga produksinya juga meningkat luar biasa juga.
Baik Pak, untuk data penjualan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 ini ada peningkatan atau tidak Pak? Ada peningkatan di tahun 2021 itu sampai akhir tahun kan kalau nggak salah sekitar 887.000 ya. Sementara kita sampai dengan November tahun ini, tahun 2022 kemarin sudah mencapai 942, jadi peningkatan yang luar biasa. Wow, itu cukup signifikan. Cukup gitu signifikan, ya, mengingat pandemi juga belum sepenuhnya usai ya. Ya Pak, memang pemerintah sedang mengencarkan pemberian insentif atau subsidi untuk kendaraan ramah lingkungan seperti listrik dan juga hybrid. Ini bagaimana Gaikindo melihat hal ini? Insentif ya, kalau ditanyakan insentif itu kan untuk kendaraan listrik ini kan masih baru wacana ya, masih rencana, kita lihat dulu skemanya seperti apa. Tapi yang ada, yang sudah berjalan saat ini adalah apa yang didasarkan pada Perpres nomor 7374 ya. Peraturan pemerintah, bukan Perpres. PP ya, 7374 yang itu skemanya mengatur mengenai pajak untuk kendaraan-kendaraan berbagai jenis. Arahnya adalah di tahun 2019 kemarin itu insentifnya adalah semakin rendah emisi gas buangnya, itu semakin rendah pula pajaknya, dan itu sudah diberlakukan. Jadi kita lihat dulu perkembangannya, dan sejauh ini kan kalau dilihat dari penjualan 2022 kan ternyata juga mampu untuk menggeliat ya, menggerakkan industri dan juga penjualan. Dan seberapa besar sih pengaruhnya pemberian insentif ini terhadap penjualan kendaraan listrik? Pengaruh penjualannya kalau kita lihat ya, insentif itu semula kan diberikan untuk menggiatkan kondisi industrinya yang terdampak waktu itu oleh pandemi, sehingga ada waktu itu insentif dalam bentuk PPNBM DTP atau PPNBM ditanggung oleh pemerintah, dan itu mampu membangkitkan industri kita yang tadinya sempat terpuruk cukup dalam, yaitu penjualannya di tahun 2020 pada saat puncak pandemi itu tinggal separuh dari normalnya, hanya menjual sekitar 532 ribuan ya kita, dan itu sudah boleh mendekati 900 ribu dan mengarah kepada 1 juta unit. Jadi insentif itu memang diperlukan pada saat yang tepat, dan setelah pulih kemudian insentif itu ibarat kalau bayi itu kan disapih ya, jangan terus-terusan diberi insentif ya. Jadi ini kayaknya sudah kondisi sudah mendekati normal, jadi kita juga sudah mengarah kepada kondisi normal. Ya, Menteri Perindustrian ini memang sebelumnya sempat mengakui bahwa kebijakan PPNBM ini memang sempat membawa disrupsi terhadap penjualan, di mana banyak masyarakat yang mengaku ini menunggu terlebih dahulu hingga diberlakukannya lagi kebijakan tersebut. Ini untuk dari segi pemberian insentif dari kendaraan listrik, ini apakah akan ada hal yang sama juga Pak? Jadi masyarakat maupun para pelaku usaha ya, itu sebaiknya juga melihatnya itu sesuatu yang sudah pasti dulu. Kalau sesuatu yang masih belum, itu sebaiknya jangan dijadikan sebagai ukuran atau patokan. Akibatnya itu tadi menunggu. Nah, kalau menunggunya hasilnya bagus nggak apa-apa, tapi kalau menunggunya hasilnya lebih buruk kan juga merugikan para pelaku. Jadi sebaiknya juga menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku saat itu. Kalau memang nanti dikeluarkan ya kita akan bisa melihat hasilnya seperti apa. Sebelum ada kepastian itu juga tidak bisa dijadikan sebuah patokan ya. Ya, lalu dunia saat ini sedang berusaha untuk mengatasi kelangkaan dari chip semikonduktor. Apakah hal ini akan membawa optimisme terhadap penjualan kendaraan di tahun 2023? Ya, alhamdulillah mengenai kelangkaan semikonduktor nampaknya sudah diatasi. Jadi itu terjadi pada waktu terjadi pandemi di seluruh dunia, sehingga kemudian ada rebutan lah semikonduktor karena banyak digunakan oleh produk-produk seperti komputer, elektronik, dan banyak lagi yang menggunakan semikonduktor tadi. Jadi rebutan. Nah, produsennya sangat terbatas. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, semikonduktor ini sudah nampaknya sudah diatasi dan stoknya juga cukup memadai. Jadi kalau ditanyakan tahun depan seperti apa, harusnya sudah nggak terpengaruh lagi terkait dengan semikonduktor. Di sisi lain kita juga perlu menyiapkan alternatifnya apa kalau itu terjadi lagi. Namun sejauh ini untuk otomotif ya, itu semikonduktornya cukup memadai lah saat ini. Baik, jadi apakah kelangkaan chip ini masih akan menghantui di tahun 2023 dan kira-kira seberapa parah dampaknya? Tidak akan separah kemarin, kita optimis seperti itu. Namun di sisi lain juga kita juga tetap harus waspada, walaupun kita di tahun ini 2023 kita harapkan juga
proses pemulihan tetap berjalan, namun kita juga waspada karena ada ancaman resesi di negara-negara lain dan sebagainya. Ya, lalu bagaimana Gaikindo melihat tahun 2023? Kita memandangnya adalah kita optimis, kita ingin menembus produksinya maupun penjualan wholesale domestiknya itu lebih dari 1 juta. Dan kita juga sedang berupaya agar industri ini itu menjadi industri yang mampu menjadi proses transisi menuju negara industrialis ya, lewat industri kendaraan bermotor. Jadi kita optimis, realistis, namun juga kita waspada. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Sekretaris Umum Gaikindo Pak Kuku Kumara. Tapi sebelumnya saya akan berpantun dulu nih. Saya akan minta bantuan Pak Kuku untuk menjawab pantun saya ya Pak. Oke. Baik, gadis manis bawa melati. Wow, keren. Melati putih di dalam peti. Cakep gitu. Jangan menangis bersedih hati, Ya, karena Sobat Otobi selalu di hati. sip. Baik, itu tadi laporan dan perbincangan kami dengan Sekretaris Umum Gaikindo Kuku Kumara. Saya akan kembalikan kepada Anda Bunga. Dadah!